Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari materi sebelumnya tentang system structure ya. Jadi kita masih membahas struktur sistem untuk discrete time system. Tapi kali ini dikhususkan untuk sistem FIR, FIR. Jadi ini adalah subclass dari yang kita bahas kemarin. Oke, pertama, FIR itu adalah Finite Impulse Response. Jadi kalau secara harfiah itu adalah sistem dengan respon impuls terbatas. Jadi respon impulsnya ini. Dan kalau dari struktur umum atau bentuk umum sistemnya, ini adalah sistem yang ditandai dengan formula seperti ini. Yang paling mudah dilihat dari sini ya, yang dari persamaan difference itu YN, itu persamaan umumnya sigma HK X N min K. Maaf. Ini jadi yang paling berbeda sebetulnya adalah bahwa pada sistem FIR ini tidak ada komponen feedback. Jadi luaran itu ditentukan seluruhnya oleh masukan. Walaupun tapi masukannya bisa masukan yang terdelay, tapi tidak ada komponen YK di sini. Jadi tidak ada feedback dari luaran yang sebelumnya itu nggak ada. Jadi seluruhnya itu dari masukan saja. Gitu. Seperti kita ketahui atau mungkin mudah-mudahan sih sudah aware ya, bahwa feedback itu membuat respon sistem jadi lebih rumit gitu, karena kan dia jadinya memanggil misalnya gini ya, misalnya pada persamaan ini ada komponen YN-1, itu memang berarti kan kita mengambil keluaran yang sebelumnya. Tapi kalau kita buka YN-1 itu kan juga ada persamaannya, nanti YN-1 akan mengandung YN-2. Pada gilirannya YN-2 itu mengandung YN-3 dan seterusnya. Jadi itulah kalau ada komponen YN yang terdelay yang masuk ke dalam formula suatu sistem untuk keluarannya, maka dia akan nanti masuk kategori IIR, Infinite Impulse Response. Sebab responnya itu jadinya seperti tadi ya, infinite. Y yang sekarang YN itu memanggil YN-1, sementara YN-1 memanggil YN-2, YN-2 memanggil YN-3, terus sampai ke belakang berlanjut. Sementara kalau yang ini, finite impulse response, itu dia hanya dari XN-nya saja. Sehingga the impulse response is limited, simply limited. Nah, kalau kita lihat minggu lalu kita sudah pelajari yang general system structure, direct form. Itu ini kemarin ada direct form 1 yang basic ya, yang awalnya, kemudian direct form kedua kita peroleh dengan memanipulasi direct form 1. Kita lihat ke bentuk yang awal, karena bentuk yang awal ini yang lebih menunjukkan persamaannya ya. Jadi di sini ada persamaan yang mengandung XN dan ada persamaan yang mengandung YN. Ini ada feedbacknya. Nah, sementara kalau FIR, jadi ini bentuk umum itu IIR ya. Ini ada feedbacknya, ada YN-nya masuk ke dalam persamaan. Kalau yang hari ini itu kita hanya pakai yang ininya, yang sebelah kiri saja. Jadi bentuk yang blok yang kanan ini nggak ada, dia jadi langsung keluaran di sini karena tidak ada komponen feedback sesuai dengan persamaan ini. Jadi dia hanya tergantung dari X. Maka yang diambil nanti adalah blok yang di kiri. Nah, kita bisa sama menggunakan bentuk yang sama seperti ini, jadi ke bawah, atau mau kita seperti di rotate aja ya. Akhirnya karena dia cuma satu baris, jadi kita bisa bentuknya seperti ini.
silakan nanti kalau pakai kertas, pakai buku, atau kalau ngeliat buku akan lebih kelihatan bahwa bentuk ini dari slide 4 dengan slide 3 ini ada yang sebelah kiri itu sebetulnya sama persis ya. Jadi di sini XN masuk ke delay pertama, masuk ke delay kedua, delay pertama dikasih penguatan, delay kedua kasih penguatan, dan seterusnya. Ini adalah bentuk yang sama. Ini delay, penguatan, delay, penguatan. Cuma ini di sini konstantanya beda ya. Tadi yang di slide sebelumnya pakai B 0, 1, 2, 3 sampai BN, ini pakai H. Which is just the same. Cuma di sini untuk menekankan bahwa kita langsung bisa ambil H-nya di sini adalah respon impulsnya. Sementara kalau yang di sini respon impulsnya itu tidak bisa langsung kita gunakan di sini sebab respon impuls seluruh sistem akan mengandung baik A maupun B. Gitu ya. Oke, jadi secara umum FIR ini adalah sistem yang lebih sederhana, yang tidak terlalu rumit. Bisa dilihat dari namanya karena dia finite, sementara yang general itu infinite, jadi dia mestinya lebih simple. Ini adalah bentuknya. Kalau yang tadi masih pakai di slide sebelumnya masih pakai blok untuk delay, di sini sudah murni sinyal flow graph ya. Dan sekali lagi N di sini bisa berapa saja. Bisa 3, bisa 8, bisa 37 dan sebagainya. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi kalau kita punya bentuk yang ini ke kanan berjejer, berarti kemudian kita bisa pecah. Yang minggu lalu juga bisa kita pecah menjadi beberapa bagian orde 2. Ini juga sama ya. Ada bisa beberapa orde 2, dan kita tahu kalau ini orde 2 kalau dikalikan berarti nanti jadi bertambah ya gitu. Jadi tadinya persamaannya murni sigma, sekarang jadinya persamaannya pakai P ini. P ini pengali ya, multiplication. Ini sigma itu sum, kalau ini multiplication. Bukan P sih, apa ya? Saya lupa. Mungkin mu besar ini, multiplication. Mengenai ini simply sebenarnya sama seperti minggu lalu, seperti dengan PR, tapi ini lebih simple karena kalau minggu lalu orde 2-nya kotak 4 gitu ya, dari direct form 2 dibikin kotak-kotak. Kalau ini dia cuma 2 bujur sangkar gini, 2 kotak. Kemudian sama ada cascade, berarti ada sebentar. Dia juga bisa pakai bentuk paralel, di sini nggak dibahas. Okay. Nah, sekarang ada special form untuk ada suatu bentuk khusus atau suatu kondisi khusus untuk sistem FIR. Ini adalah sistem dengan fasa linear. Sistem dengan fasa linear ini adalah suatu sistem yang simetris. Jadi begini, kita kembali dulu sebentar ke yang ini ya. Ini kan berarti delay pertama, delay kedua, sampai delay ke N ya. Jadi ini adalah orde pertama, orde kedua, sampai orde ke N. Ini masuk terus ke kanan sampai sini. Nah, kalau di sini ini dan kemudian masing-masing ada pengalinya. Pada saat N-1 dikalikan H1, N-2 kalikan H2 sampai min N kecil min N besar maksudnya itu dikalikan HN. Jadi kalau ordenya 5 misalnya N besarnya 5, berarti kita punya 5 delay komponen dan 6 pengali. Pengalinya 6 ya, sebab ada yang ke 0. Jadi 1 sampai 5 ditambah 0. Jadi ada 5 komponen delay dan 6 komponen amplifier.
Nah, ini special system adalah linear phase system atau sistem fasa linear. Di sini sistemnya tadi saya bilang simetris, jadi yaitu kalau jumlah delay, komponen delaynya tetap sampai n ya di sini, tapi dia maaf, di sini dia berbaris ke kanan, terus kemudian seperti muter sini, keluarannya di sini. Special formnya adalah pengalih atau amplifiernya itu simetris. Jadi untuk yang ke 0 itu nanti akan sama pengalinya H0 ini sama dengan yang apa namanya, xn min n. Kemudian pada saat xn min 1 pengalinya H1 itu tapi sama dengan xn min n min 1 gitu. Jadi di sini kita menghemat jumlah amplifier. Delay komponennya itu sama, tapi amplifiernya itu akhirnya sejumlah n/2 gitu. Tapi tentu saja ini hanya bisa dilakukan pada sistem-sistem tertentu, yaitu sistem yang kita sebut dengan sistem fasa linear. Di sini ada dua, yang atas sama bawah. Ini adalah kalau jumlah n-nya ganjil dan genap. Yang atas ini kalau jumlah n-nya genap, kalau orde genap, jadi dia memang semuanya berpasangan. Nah, kalau yang ini adalah kalau orde ganjil. Jadi yang ini misalnya orde 8 gitu ya. Ini orde ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau misalnya orde 12, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka nanti orde 0 itu berpasangan dengan orde 12, ininya, amplifiernya. Orde 1 itu berpasangan dengan orde 11, amplifiernya, dan seterusnya. Nah, tapi yang di bawah itu untuk orde ganjil, di sini misalnya orde 9 ya. Jadi orde 9 di sini orde 0 berpasangan dengan orde 9, pengalinya orde 1, ini kan orde 1 ya, berpasangan dengan orde 8, pengalinya gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, tapi di sini pas orde 4 ini bareng sama 4, 5, 6. Bareng sama orde 6. Orde 4 ini yang ini ya. Orde 4 bersama dengan orde 5. Ini orde 3. Jadi kalau ordenya ganjil, justru dia pasangannya itu semuanya berdua-berdua. Sebab kan kita ada yang orde 0 ya. Jadi kalau orde 9 misalnya ada 9 luaran untuk masing-masing n-1 sampai n-9, tapi ditambah dengan yang xn-nya sendiri yang orde 0. Berarti ada 10. Jadi kalau orde ganjil ini semuanya berpasangan. Sementara yang ini tadi kalau misalnya orde 8, itu yang orde keempatnya yang di tengah-tengah dia sendirian, nggak ada temennya. Jadi dia langsung si orde 4 ini dikalikan dengan H4. Sementara si orde 5 nanti barengan dengan orde 3 dan seterusnya. Jadi seperti ini ya. Label-labelnya bisa kelihatan tadi yang xn dan seterusnya. Oke, ini untuk sphere structure.